Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan proyek kami berjudul Night Tour. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Next. Perkenalkan, nama saya Valisa Pinara Velina dengan NIM 187241012 dan rekan saya. Nama saya Muhammad Rai Celestianto dengan NIM 187241091. Saya Fitur Ahmad Manjaya dengan NIM 187241015. Jadi tujuan permainan ini sendiri itu menempatkan kuda pada setiap peta papan catur satu kali saja tanpa mengunjungi peta yang sama lebih dari sekali. Biasanya permainan ini dimainkan pada papan 8x8 seperti papan catur standar. Tapi bisa juga versi lain seperti 5x5, 6x6, dan yang lain. Program ini menyelesaikan masalah Night Tour menggunakan algoritma backtracking, yakni mencoba-coba semua kemungkinan gerakan kuda sampai menemukan solusi di mana semua peta papan dikunjungi sekali. Next. Syarat permainan sendiri ada empat. Yang pertama itu menggunakan gerakan kuda dalam catur. Itu membentuk huruf L. Itu dua langkah ke satu arah, horizontal atau vertikal, dan satu langkah ke arah tegak lurusnya. Contoh gerakan dari posisi XY, lalu berpindah ke X plus 2, Y plus min 1, atau X plus min 1, Y plus min 2 selama masih dalam batas papan. Syarat yang kedua itu setiap peta hanya boleh dikunjungi sekali selama satu rangkaian tour. Yang syarat yang ketiga, mulai dari posisi awal yang ditentukan, lalu bergerak sesuai aturan sampai semua kotak dikunjungi. Dan yang terakhir, tidak boleh keluar dari papan. Semua gerakan harus berada dalam papan. Next. Ini saya akan menjelaskan kode-kodenya. Yang pertama, kelas public case-nya itu bernama Night Store, mempresentasikan program cairan jedal kuda. Ukuran papannya 8x8. Terus di sini ada array pergerakan kuda. Misalnya row plus 2 plus 1 adalah gerakan ke arah bawah kanan dalam bentuk L. Total ada 8 kemungkinan gerakan dari satu posisi. Terus eh, kode yang selanjutnya itu adalah pasangan. Contohnya row moves 0 sama dengan 0 sama dengan 2 dan call move 0 sama dengan 1 berarti angka 0 adalah x plus 2 koma y plus 1. Papan catur dimensi di mana setiap elemen menyimpan langkah ke berapa si kuda mengunjungi sel tersebut. Misalnya board 0 sama dengan 1 berarti langkah pertama ada di kotak 0,0. Next. Board sama dengan new integer board size ini baris ini menciptakan papan catur di dalam memori komputer. Secara teknis, ini membuat sebuah array dua dimensi atau grid dengan ukuran board size. Board size, jika board size adalah 8, maka ini akan membuat papan catur virtual 8x8. Wizard board ini digunakan untuk membersihkan atau mengatur ulang papan yang baru saja dibuat. Fungsinya sendiri ini kemungkinan besar akan mengisi setiap kota di papan dengan nilai awan misalnya min 1 atau 0 untuk menandakan bahwa kuda belum mengunjungi kota tersebut. Next. Terus ada private static class move mendefinisikan sebuah kelas bernama move dinyatakan sebagai static. Berarti kelas ini bisa diakses tanpa perlu membuat objek dari kelas luarnya dan private berarti hanya bisa digunakan di dalam kelas tempat ia didefinisikan. Dasar row row goal degree ini tiga field atau atribut yang dimiliki oleh setiap objek move. Row sendiri untuk menyimpan posisi baris, tujuan, call untuk kolom tujuan, dan degree untuk menyimpan jumlah langkah valid dari posisi tujuan. Kemungkinan digunakan dalam algoritma seperti Wonders untuk Night. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya itu ada blok komentar dokumentasi, itu menjelaskan fungsi dari konstruktor dan parameter-parameternya. Lalu di fungsi kode selanjutnya ada move integer row, in call, in degree. Itu konstruktor kelas, jadi fungsinya untuk membuat objek move baru dan menginisialisasi nilai-nilai atributnya berdasarkan nilai yang diberikan saat objek dibuat. Selanjutnya ada disis row sama dengan row itu menetapkan nilai atribut row milik objek sama dengan nilai parameter row yang diterima. Jadi hal ini berlaku untuk
titik call dan di titik degree. Next. Selanjutnya ada private void reset board. Ini deklarasi sebuah fungsi bernama reset board yang tidak mengembalikan nilai apapun dan hanya bisa diakses dalam kelas yang sama atau private. Lalu selanjutnya ada struktur for di dalam for. Jadi yang pertama ada cara standar dalam pemrograman untuk mengunjungi setiap sel dalam sebuah grid atau tabel dua dimensi. Lalu selanjutnya ada loop luar, bertugas untuk berjalan dari baris ke nol sampai baris terakhir. Nextnya ada loop dalam for, bertugas untuk berjalan dari kolom ke nol sampai terakhir di dalam setiap baris. Anggap saja I adalah nomor baris dan J adalah nomor kolom. Kombinasi kedua loop ini menyapu bersih seluruh papan dari pojok kiri atas hingga pojok kanan bawah jika board size adalah 8. Next. Selanjutnya ada board I, J sama dengan min satu. Ini adalah inti dari fungsinya. Jadi untuk setiap kotak yang dikunjungi oleh loop, baris ini akan mengisinya dengan nilai min satu. Lalu nextnya ada komentar menandakan kotak belum dikunjungi. Yang pertama ada komentar ini menjelaskan alasan mengapa nilai min satu yang dipilih. Dalam algoritma, program akan memeriksa nilai di dalam setiap kotak. Jika nilainya min satu, berarti kotak itu kosong, dan kuda boleh melangkah ke sana. Dan jika nilainya bukan min satu, misalnya sudah diisi dengan nomor langkah, berarti kotak itu sudah pernah dikunjungi. Next. Selanjutnya ada private boolean isef. Jadi di fungsi pertama, private ini akses modifier yang berarti fungsi ini hanya bisa diakses dalam kelas yang sama. Lalu selanjutnya ada boolean, ini adalah tipe data yang akan dikembalikan oleh fungsi. Jadi hasilnya hanya bisa true atau false. Lalu nextnya ada isef, ini nama fungsinya. Lalu ada integer row, integer call, ini adalah parameter atau input yang dibutuhkan oleh fungsi, yaitu row, baris, dan call kolom. Yang keduanya merupakan bilangan bulat. Next. Oke, selanjutnya ada return. Jadi bagian utama dari logika fungsi. Fungsi ini mengembalikan true hanya jika semua kondisi berikut terpenuhi. Karena menggunakan operator atau dan. Yang pertama ada row ke lebih besar sama dengan nol. Baris yang diperiksa harus lebih besar atau sama dengan nol. Ini untuk memastikan posisi tidak berada di luar batas atas papan. Lalu yang kedua ada row lebih kecil board size. Baris yang diperiksa harus lebih kecil dari board size. Jadi kemungkinan sebuah konstanta yang mendefinisikan ukuran papan, misalnya untuk papan 8 kali 8, board size bernilai 8. Ini untuk memastikan posisi tidak berada di luar batas bawah papan. Yang ketiga ada call lebih besar sama dengan nol. Jadi kolom yang harus diperiksa itu lebih besar atau sama dengan nol. Ini juga untuk memastikan posisi tidak berada di luar batas kiri papan. Next. Lalu ada call lebih kecil board size, jadi kolom yang diperiksa harus lebih kecil dari board size. Ini juga untuk memastikan posisi tidak berada di luar batas kanan papan. Lalu yang terakhir ada board row call sama dengan min satu. Ini memeriksa nilai pada posisi di dalam sebuah array dua dimensi bernama board. Dalam konteks ini, nilai min satu seringkali digunakan untuk menandakan bahwa kotak tersebut belum pernah dikunjungi atau masih kosong. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, di sini kami memiliki fungsi next move dengan akses modifier private yang artinya hanya bisa diakses di kelas yang sama. Nah, uh, fungsi ini mengembalikan return yaitu tipe data integer. Lalu fungsi ini bertujuan untuk menghitung jumlah langkah yang valid berikutnya yang bisa diambil dari posisi uh, baris dan kolom. Lalu di sini yang pertama
Di dalam fungsi ini memiliki deklarasi variabel count dengan tipe data integer dengan inisialisasi nilai 0. Lalu eh, di bawah eh, variabel count ada for loop 0 sampai kurang dari 8. Di sini memungkinkan semua 8 kemungkinan gerakan kuda. Ini adalah sebuah loop perulangan yang akan berjalan sebanyak 8 kali. Nah, lalu di dalam pengulangan for loop ada perkondisian dengan memanggil fungsi isSave uh, dengan parameter baris ditambah row move. Lalu ada parameter kolom ditambah column. Di sini fungsi isSave sendiri ya yang sudah kita bahas tadinya untuk mencari sel yang aman. Oke, next. Lalu eh, jika eh, return dari fungsi isSave mengembalikan true, maka akan menambahkan count eh, menambahkan satu dalam variabel count. Lalu jika lalu saat pengulangan sudah selesai akan mengembalikan nilai dari count tersebut. Oke, selanjutnya di sini kami memiliki fungsi find_tour dengan akses modifier private dan return type boolean dengan parameter current row, lalu ada current call dan move count. Nah, di sini eh, di dalam kode di dalam fungsinya yang pertama uh, board current row dan current call yang artinya sel sekarang diisi dengan move count, diisi dengan parameter move count. Lalu selanjutnya ada perkondisian move count di perbandingan move count jika sama dengan uh, board size dikali board size lalu -1 akan mengembalikan return true. Nah, lalu di sini kami mengimplementasikan aturan Warnsdorf yaitu uh, list lalu dengan type move yang inner class tadi lalu dengan nama variable next move dan diinisialisasi dengan nilai dengan uh, release object release. Lalu di bawahnya ada pengulangan uh, 0 sampai dengan kurang dari 8 dan di pengulangan tersebut terdapat next row variabel next row yang diisi dengan baris sekarang lalu ditambahkan row move. Lalu di bawahnya juga ada variabel call next call yaitu ini dengan nilai sel sekarang lalu ditambahkan call move. Dan di bawahnya juga ada perkondisian uh, dengan memanggil fungsi isSave dengan parameter next row dan next call. Lalu di dalam perkondisian tersebut memiliki variabel degree dengan memanggil fungsi connectMove dengan parameter next row dan next call untuk menghitung beberapa kemungkinan langkah langkah berikutnya yang aman. Lalu jika sudah terdapat nilai akan menambahkan ke array next move, array list next move dengan memanggil kelas move dengan parameter next row, next call, dan degree. Next. Di sini saya memanfaatkan uh, details dari Java. Nanti ada collection. Lalu saya akan memanfaatkan collection sort untuk mengurutkan langkah berikutnya berdasarkan derajat. Nah, di sini lalu di bawahnya ini ada pengulangan menggunakan for loop dengan uh, memanggil variabel next move lalu dijadikan satu persatu dengan variabel move. Lalu di dalam pengulangan tersebut memiliki perkondisian
dengan memanggil fungsi ventur dengan parameter move move dengan atribut row, lalu kelas move object move dengan atribut call, lalu move count tadi ditambahkan dengan satu. Nah, jika kondisi dari ventur itu true, maka akan return true. Lalu di bawahnya memiliki uh, current cell, yaitu diisi dengan nilai -1. Oke, selanjutnya kami memiliki fungsi solve dengan access modifier public dengan parameter integer start row dan integer start column. Nah, di uh, fungsi solve ini memiliki perkondisian fungsi dengan memanggil fungsi ventor dengan parameter start row dan start call. Namun di perkondisian ini memiliki tanda seru depan yang artinya kebalikan dari return dari ventor. Jika true maka menampilkan false, lalu, lalu return false, lalu jika perkondisian if ini mengembalikan true, maka akan menampilkan tidak ada solusi yang ditemukan di position ini. Lalu di jika returnnya false, maka akan menampilkan fungsi print solution. Selanjutnya ada fungsi print solution, di mana fungsi print solution sendiri memiliki tujuan untuk menampilkan pesan solusi terkutuk ditemukan, lalu akan menunjukkan urutan langkah dan memanggil print board 1 dengan parameter 1. Nah, di fungsi print board sendiri memiliki parameter increment cell, lalu di dalam fungsi ini memiliki pengulangan pertama yaitu 0 sampai kurang dari board size. Sini untuk menampilkan uh, abjad dari kolom. Lalu pengulangan kedua memiliki uh, fungsi yang pertama yaitu menampilkan uh, nomor dari baris. Lalu di bawahnya ada inner loop yang bertujuan untuk menampilkan uh, uh, angka dari langkah yang diambil oleh si kuda. Dan setelah itu, setelah loop ada menampilkan garis. Lalu next di sini yaitu fungsi min. Yang pertama kayak min menginisialisasi scanner, lalu ada memanggil objek kelas store, lalu mendeklarasi integer start row dan integer start call. Nah, di bawahnya ada pengulangan menggunakan while, di mana ini akan menampilkan uh, untuk input dari user untuk posisi awal. Nah, di yang pertama ini scanner as next, yaitu untuk menginputkan baris 1 sampai dengan 8 dan akan ada validasi jika lebih dari 8 atau kurang dari 1. Lalu ada while loop lagi untuk pengecekan validasi untuk input kolom A sampai dengan H. Nah, setelah melakukan input, kami uh, memiliki variable start time yang berguna untuk mencatat uh, waktu yang diperlukan untuk mencari langkah agar semua sel terisi. Lalu di sini kami memanggil fungsi uh, dari objektur, yaitu fungsi solve dengan parameter start row dan start call. Lalu ada variabel end time di mana untuk uh, waktu akhir yang didapatkan. Nah, saya akan mendemokan program dari kelompok kami. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan program dari kelompok kami. Jadi yang pertama kami akan menginputkan uh, baris awal, yaitu saya jika menentukan 3.
garis ketiga, lalu kolom ke A. Nah, kolom ke A. Nah, maka di sini akan menampilkan board dari langkah awal yaitu 3A dengan waktu yang dibutuhkan 36 milisecond. Sekian dari presentasi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.